Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Ini saya pakai untuk semua kelas ya. Jadi mulai kelas A1, A2, A3, A4 2019. Baik, saya akan menjelaskan, tentang pertemuan kita. Ini adalah pertemuan yang ke-8. Hari ini kita akan membahas tentang etika penelitian dan plagiasi. Nah, saya akan scroll dulu ya. Nah ini, jadi diambil dari buku yang sama, ini juga materi ini juga sudah saya share nanti di Siakat, silakan diunduh, silakan di-print kalau perlu, karena ini sebagai nanti, kalau Anda ulangan atau butuh tentang materi ini, Anda bisa langsung bisa melihatnya tanpa harus membuka Siakat lagi, gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu, karena metodologi penelitian ini akan terpakai, gitu ya. Akan terpakai nanti ketika Anda menyusun proposal maupun setelah sidang proposal KTI, Anda akan memakainya, gitu. Jadi, tolong ini ilmu-ilmu yang diberikan oleh tim dosen metodologi penelitian itu silahkan dipakai dengan serius, gitu ya. Karena nanti imbasnya, saya ingatkan lagi, imbasnya nanti ke kami kalau Anda ketika menghadap ke dosen pembimbing, Anda tidak tahu apa-apa, tidak ada modal sama sekali, modalnya nol, gitu, sangat sangat tidak saya inginkan, gitu. Karena nanti di rapat, para dosen, itu nanti ada aja dosen pembimbing yang menyinggung dan menyalah-nyalahkan kami, gitu. Padahal itu sebenarnya juga dari pengetahuan Anda dan kesungguhan Anda untuk nanti menyusun proposal maupun KTI nanti, gitu. Jadi tolong diperhatikan, gitu ya. Jadi nanti hasil akhirnya apapun perkuliahannya, nanti hasil akhir sebelum Anda lulus dari sini itu, Anda disuruh menyusun karya tulis ilmiah, gitu loh. Dan Anda harus punya pengetahuan tentang itu sebelum menghadap ke dosen pembimbing, minimal. Bukan dari jalannya penelitian, dari penulisan, dari cara, menyusunnya, itu tidak ada salah yang fatal gitu loh. Kalau salah masih bisa dimaklumi oleh dosen pembimbing, tapi kalau salahnya fatal, tidak bisa menulis, tulisannya disingkat-singkat, terus jalannya penelitian tidak tahu, "Ah, bab 3 itu tentang apa ya? Bab 2 itu isinya apa ya?" Nah, saya tidak mau Anda jadi kayak gitu nanti generasi yang seperti itu, seperti kakak-kakak kelas Anda yang telah lewat, gitu. Jadilah generasi yang lebih baik, gitu. Salah satunya ya dengan belajar Medpen ini, gitu ya. Saya jadi ingat karena ini, di pertemuan Medpen ini Anda ketemu dengan saya ini yang terakhir, gitu ya. Jadi saya pesan sekali lagi, saya bisa menahan nilai Medpen ini sampai nanti diketahui bahwa KTI Anda itu baik atau tidak. Kalau tidak baik, saya akan beri nilai tidak baik juga, gitu. Karena saya sudah gemes dengan saya pakai kata yang lebih positif ya, saya pakai kata gemes gitu aja, dengan mahasiswa yang apa adanya di depan dosen, dengan alasan sibuk sana, sibuk sini, sibuk bekerja dan sebagainya. Padahal kuliah itu juga penting gitu. Jadi tolong luangkan waktu nanti ketika Anda menyusun proposal atau KTI. Yang pertama, download aturan-aturan penulisan yang ada di Akfar, gitu. Yang kedua, beli buku Medpen, gitu ya. Saya tidak menyuruh beli buku Medpen saya, tidak. Tapi minimal Anda punya bekal, gitu. Terus yang ketiga, perhatikan mata kuliah bahasa Indonesia. Di situ juga ada etika penulisan, bukan etika penelitian ya, seperti ini etika penelitian. Jadi nanti ini cakupannya juga nanti ada etika penulisan, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai seperti anak TK tulisannya.
tulisan disingkat-singkat. Nah, itu apa itu? Gitu ya. Itu yang dilakukan kakak-kakak Anda. Jangan sampai terulang lagi dan berdasarkan riset saya pribadi dari curhatannya dosen-dosen pembimbing adalah banyak mahasiswa yang mepet-mepet waktunya. Waktu sidang, mengerjakan sehari semalam, sistem kebut semalam, yang penting jadi, itu yang membuat Anda itu tidak bisa sebenarnya. Karena waktunya dipepet-pepet dengan waktu jadwal, bimbingan atau nggak pernah bimbingan. Nah, itu yang membuat fatal sebenarnya, gitu ya. Tapi ada dosen pembimbing yang menyalahkan, ya nggak lucu sebenarnya sih, menyalahkan mata kuliah Medpen. Dipikirnya, kita tidak profesional memberikan, seperti itu. Jadi tolong, jadi saya juga emosi juga nih kalau mengingat-ingat masa itu gitu ya. Jadi tolong harapan saya itu besar ke kalian itu untuk, ini sebagai bekal Anda. Jangan mahasiswa rasa anak SMA gitu loh, yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu tulisan apa-apa, padahal Anda dulu waktu SMA juga sudah belajar bahasa Indonesia di mana Anda diminta guru-guru Anda dulu untuk menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bagaimana, gitu. Ya, saya memang agak emosi gitu ya. Soalnya kalau tidak seperti ini Anda tidak tahu duduk perkaranya itu seperti apa, sejarah, mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya itu sejarahnya seperti apa, gitu. Jadi ini sebenarnya motivasi untuk agar Anda lebih baik, itu maksud saya. Bukan untuk, saya meluapkan emosi saya, gitu ya. Baik, kita kembali ke materi. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada etika penulisan, kalau di sini nanti ada etika penelitian. Nah, etika penelitian ini sama, etika itu berhubungan dengan norma-norma. Nah ini ya, etik dari bahasa Yunani ethos, kalau ditinjau dari aspek etimologi, yaitu kebiasaan atau peraturan perilaku yang berlaku di masyarakat. Jadi ibaratnya, bahasa lainnya adalah bahasa sederhananya adalah kesantunan. Kesantunan tapi dalam penelitian. Jadi ketika meneliti itu ada kesantunannya, jangan seenaknya sendiri gitu. Termasuk yang mepet-mepet waktu itu seenaknya sendiri, saya tidak sepakat. Jadi tolong jangan ditiru kakak-kakak Anda, jadilah generasi, mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya yang lebih baik, gitu ya. Etik penelitian adalah prinsip-prinsip moral, gitu ya, yang diterapkan dalam penelitian. Jadi kesantunan itu tidak hanya dalam kita di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, tapi, eee, etika itu juga harus diterapkan juga di penelitian. Pengertiannya saya tidak akan baca, silakan dibaca. Sediakan waktu untuk membaca, kalau Anda tidak punya waktu untuk membaca, hanya untuk membaca HP saja misalnya, tolong di-skip itu ya. Berarti ada yang salah dengan Anda, karena Anda itu mahasiswa, gitu ya. Jadi tolong sediakan waktu untuk membaca, terutama untuk Medpen, karena ini nanti akan kelihatan kalau Anda serius di Medpen ini, Anda akan bisa untuk punya bekal untuk menyusun proposal ataupun KTI. Nah, di sini ini manfaatnya apa, etika penelitian. Nah, manfaat ini, di sini karena ini buku metodologi penelitian kefarmasian, jadi yang menulis orang farmasi. Jadi etika penelitian itu menginkludkan juga etik ya, etik penelitian, kesehatan, gitu ya. Nah, ini etik penelitian kesehatan. Di bidang kesehatan itu juga ada etiknya. Misalnya yang saya tahu ya, di sini ada dosen farmasi yang kemarin memakai etik penelitian karena beliau memakai, subjek penelitiannya itu hewan coba. Nah, itu butuh etik penelitian. Sejauh ini saya pikir, etik penelitian tidak secara luas ya, itu ada izinnya, kalau di Surabaya itu ada, di Sidoarjo ada, jadi izin-izin di pelayanan kesehatan. Itu nanti, silakan ditanyakan ke dosen-dosen
Kalau Anda memang butuh etik penelitian, itu nanti akan dibantu oleh dosen pembimbing, jangan khawatir gitu ya. Cuman ini sebagai wawasan bahwa di etik penelitian itu ada etik penelitian kesehatan gitu. Penelitian bidang kesehatan pada awalnya merupakan penelitian bidang kedokteran, umumnya dilakukan oleh para dokter, ya farmasi itu 11-12 dengan dokter ya, pada diri sendiri atau anggota keluarganya serta orang-orang terdekat. Pada awalnya hal seperti ini dilakukan tanpa terjadi masalah yang mengganggu. Etik penelitian kedokteran mulai menjadi perhatian karena mulai menimbulkan masalah, antara lain akibat adanya pelanggaran hak individu atau subjek manusia dan kesadaran masyarakat yang makin meningkat, gitu ya. Ini awal lahirnya etik penelitian kesehatan. Nanti saya kasih tahu kenapa kita harus mengutip agar tidak terjadi plagiasi, saya ceritakan gitu ya. Karena itu saya berhubungan dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Baik, ini ada kasus Tuskegee tahun 1932 sampai 1970. Ketika itu dilakukan studi yang mempelajari perjalanan penyakit sifilis pada orang-orang negro. Para subjek orang negro tersebut tidak diberi pengobatan. Padahal penisilin telah ditemukan dan digunakan pada 1943. Nah, kalau Anda tahu tahun 43 ini berarti kan antara kurun waktu 32 sampai 70 gitu ya. Jadi ternyata ada obatnya tapi, tidak dipakai. Yang kedua, kasus Willowbrook, 1950, suatu studi yang mempelajari penyakit hepatitis dengan menyertakan anak-anak terbelakang. Anak terbelakang termasuk kelompok rentan yang tidak dapat memberikan persetujuan yang mendasari kesukarelaan sebagai subjek penelitian. Nah, ini ada kasus-kasus yang, oh ternyata butuh etika penelitian kesehatan itu butuh. Nah, ini kasus-kasusnya. Gitu ya, silakan dibaca lagi. Nah, ini sejarahnya, sejarah etik penelitian di Indonesia. Jadi yang pertama, pembentukan panitia etik penelitian kedokteran di Fakultas Kedokteran UI pada tahun 1982 sampai 1985. Kemudian tahun 1986 sampai 1987 terbentuklah Pedoman Etik Penelitian Kedokteran Indonesia. Pada tahun 1987 terbentuk Panitia Etik Penelitian Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kemudian ada undang-undangnya, jangan salah ya. Ada undang-undangnya nomor 23 tentang kesehatan antara lain ketentuan tentang keselamatan peserta penelitian kesehatan dan sanksi. Nah, ini yang penting ya. Jadi sebenarnya undang-undang itu dibuat untuk menyelamatkan peserta penelitian. Karena kan harus uji coba gitu ya dengan manusia, atau obat itu harus sebelum ke manusia itu harus diuji coba dulu. Nah itu ya etik-etik itu membutuhkan etik-etik kesehatan gitu ya dan sanksi gitu ya, bagi pelanggar yang dilakukan oleh peneliti gitu. Ada PP-nya juga nomor 39 tentang penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengatur informed consent dan kompensasi bagi peserta penelitian yang dirugikan. Selanjutnya, pemerintah melalui Menteri Kesehatan membentuk Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan dan sebagai hasil kerja Komisi Nasional tersebut adalah lahirnya Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan. Nah, ini silakan dibaca sendiri halaman 127, ini sudah saya share di Siakat ya. Dalam perkembangannya, selanjutnya pada tahun 2000 dibuatlah pedoman pelaksanaan uji klinik obat tradisional oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan bekerjasama dengan jaringan humaniora dan bioetika kedokteran yang terbaru. Pada tahun 2001, ada Lokakarya, Lokakarta, dan kursus etik penelitian kesehatan di Bogor kerjasama dengan WHO. Pada 2002 terbit ya peraturan terkait etik penelitian seperti SK BPOM gitu ya. Kemudian pedoman cara uji klinik yang baik di Indonesia, jadi semakin diperbarui gitu. Nah, seperti ini. Nah, sampai tahun ini Kemenkes tahun 2002 tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan. Penelitian yang harus meminta persetujuan etik atau ethical clearance atau EASY ya adalah sebagai berikut ini.
Contohnya ya, saya bacakan penelitian terapeutik, penelitian pada orang sakit dengan tujuan untuk penyembuhan, penyakitnya baik dengan obat maupun cara lain seperti pembedahan dan penyinaran. Penelitian dengan masalah khusus atau dependent person dan wanita hamil. Jadi ini sudah masuk ke semua ini. Nah, nanti kalau Anda menyusun proposal maupun menyusun KTI itu nanti, kalau Anda akan bersinggungan dengan etik, nah dosen pembimbing akan membantu, jangan khawatir. Itu Anda tidak akan mengurusnya sendiri, tapi Anda akan dibantu oleh dosen pembimbing, karena dosen pembimbing juga, dosen-dosen farmasi yang farmasi ya, yang farmasi, Anda akan, dibantu intinya gitulah. Yang non farmasi, seperti kimia maupun biologi itu nanti mungkin tidak gitu ya. Ini yang berhubungan dengan kesehatan. Nah ini prinsip-prinsipnya dasar etik penelitian kesehatan yang pertama beneficence ya, beneficence. Silakan dibaca sendiri, ada 4 ini. Terus menghargai martabat manusia. Apa itu? Silakan dibaca sendiri, karena saya ingin Anda membaca juga. Terus mendapatkan keadilan, ini prinsip-prinsipnya ya. Nah, ini nanti silakan dibaca. Nah, ada 3 itu. Itu silakan dibaca karena penting saya pikir untuk Anda nanti yang misalnya nanti di semester 5 Anda ketika menyusun proposal, Anda akan membutuhkan pengetahuan ini. Jadi misalnya gini, oh jangan punya, sikap, ya udahlah nanti kalau memang biar dosen pembimbing aja gitu ya, meskipun yang menguruskan dosen pembimbing, minimal Anda tuh punya pengetahuan, jangan jangan menjadi gelas kosong di depan dosen pembimbing gitu loh. Tapi ketika Anda tidak jadi gelas kosong yang berisi separuh air atau ini analogi ya, yang berisi penuh ya jangan menggurui dosen pembimbing juga gitu ya. Intinya Anda harus bekerja sama dengan dosen pembimbing, seperti itu. Tapi jangan yang saya tidak inginkan adalah posisi Anda yang sok tidak tahu, sok tidak mau tahu, tentang apa yang Anda lakukan. Tiba-tiba menodong dosen untuk minta, seminar proposal, misalnya seperti itu, atau maju ujian, "Bu, biar cepat lulus." Nah, itu yang tidak saya inginkan. Untuk mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya, seperti itu ya. Kemudian ini ada subbab persetujuan setelah penjelasan. Persetujuan setelah penjelasan adalah, apa itu? Persetujuan yang diberikan oleh seorang individu yang kompeten sesudah mendapat penjelasan yang diperlukan. Cukup memahami informasi tersebut dan setelah mempertimbangkan informasi tersebut, membuat suatu keputusan tanpa ada paksaan, pengaruh yang berlebihan, bujukan, atau intimidasi untuk ikut dalam penelitian. Dalam kurung Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan 2007. Nah ini, kalau Anda ingin jelasnya, ini ada sumber pustakanya sebenarnya, ini mengutip ya, persetujuan setelah penjelasan. Itu bukunya adalah, nama bukunya judulnya Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan, silakan dicari di Google, gitu ya. Silakan dicari di Google, biasanya di-share untuk repositori. Nah, ini tahunnya tahun 2007, kalau ada yang terbaru ya silakan, seperti itu. Ini silakan dipelajari, kayaknya ini untuk mahasiswa nanti yang, milih di bidang farmasi ya, baik farmasi klinis, farmasi komunitas, teknologi kefarmasian, silakan. Nah, ini silakan dibaca sendiri, persetujuan setelah penjelasan itu apa sih, gitu. Nah ini, subbab selanjutnya adalah etika peneliti kesehatan. Penelitian yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh rancangan penelitian dan instrumen yang memadai, namun juga bergantung pada hal-hal seperti memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan etik penelitian, tepat waktu, tepat guna, dan sumber daya yang berkualitas, serta memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang peneliti. Nah, ini dari sini mungkin dari beberapa dari Anda mungkin timbul pertanyaan, "Loh Bu kok kayaknya susah banget," gitu ya. Ingat ya, ini penelitian yang sebenarnya itu adalah yang, mendapatkan, apa ya,
mendapatkan upah gitu ya. Seperti biasanya ini untuk dosen ya, untuk dosen yang melakukan penelitian yang memang ada pendanaannya gitu ya, sedangkan Anda kan dananya sendiri, pakai dana sendiri dan ingat penelitian Anda itu proposal KTI maupun KTI-nya itu adalah, penelitian yang dikondisikan untuk persyaratan lulus dari Akademi Farmasi Surabaya. Jadi bukan penelitian yang sesungguhnya yang seperti ini. Makanya jangan panik dulu ketika nanti semester 5 tiba-tiba Anda diminta menyusun proposal, itu jangan panik dulu, gitu ya. Kerjakan saja, insya Allah dipermudah. Itu tinggal niat Anda ya bersungguh-sungguh, melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, bekerja sama dengan dosen pembimbing, melakukan apa-apa yang diminta dosen pembimbing. Insya Allah itu akan bisa, meskipun pengetahuan Medpen Anda tidak 100% gitu ya. Makanya saya kemarin kecewa sekali kalau ada dosen yang mengatakan, mahasiswa tidak bisa karena tidak menguasai mata kuliah Medpen. Oh, saya kecewa sekali itu, gitu ya. Jadi kalau kalau ada dosen pembimbing yang bilang seperti itu hanya pencarian kambing hitam saja. Sebenarnya masalahnya itu ada pada diri Anda gitu ya. Ibaratnya gini, Anda dapat mata kuliah Medpen ini, kemudian ketika bimbingan nanti, Anda agak-agak lupa gitu ya, karena ini kan semester awal Anda mendapatkan mata kuliah ini. Nanti di semester 5 Anda itu agak-agak lupa, tapi kalau Anda niat gitu ya, sekali lagi niat bersungguh-sungguh Anda ingin melewati, penyusunan proposal sampai penyusunan KTI sampai sidang itu dengan sungguh-sungguh, tidak malas, tidak, tidak melakukan aksi the power of kepepet gitu ya. Kalau kepepet, membuat tersinggung dosen pembimbing dengan menyodorkan misalnya dosen pembimbing hanya minta bimbingan satu bab, tapi Anda menyodorkan bab 1 sampai bab 3. Nah, itu kan salah Anda sendiri kan, gitu. Jadi tolong jangan mempermalukan kami tim dosen Medpen gitu ya, tolong semuanya. Ini untuk kelas A1 sampai A4, 19 yang nanti akan, ke semester 5, tolong, apa ya, Anda itu tidak hanya membawa nama Anda gitu loh, Anda itu membawa nama kami gitu. Saya juga nggak terima kalau saya digitukan gitu ya. Makanya tolong sungguh-sungguh meskipun Anda, Akademi Farmasi ini kampus swasta, tapi tolong diingat gitu ya, itu tidak ada hubungannya entah perguruan tinggi negeri atau swasta, yang Anda perlu ingat adalah kesungguhan Anda untuk menyelesaikan proposal KTI tepat waktu. Itu yang saya inginkan, gitu ya. Jadi kemampuan Anda semua itu diperhitungkan di sana, tidak peduli itu dari PTN atau PTS. Tolong itu diingat-ingat. Kalau tidak saya bisa minta kembali nilai Anda. Saya bisa cabut nilai Medpen, karena saya juga nggak mau sebagai kambing hitam, gara-gara nilai Medpen, tidak berhubungan secara signifikan sebenarnya dengan penyelesaian Anda ketika nanti semester 5 sampai akhir, gitu ya. Saya, saya memutuskan itu, gitu. Jadi nanti kalau Anda tidak bertanggung jawab, saya bisa tarik kembali nilai Medpen-nya. Gitu ya, kembali lagi ke sini. Jadi tolong diingat-ingat gitu, serap betul, materi dari Pak Aji, materi dari Bu Puji, materi dari nanti setelah saya itu ada Pak Aji, kemudian ada Pak Galuh, itu tolong, itu orang-orang yang akan calon-calon bisa jadi calon dosen pembimbing Anda, kecuali saya, gitu. Karena saya tidak bisa membimbing di sini, karena tidak sesuai dengan bidang, tapi saya bisa membantu Anda di metodologi penelitian. Ini silakan dibaca sendiri, ini apa sih gitu ya, di bab etika penelitian kesehatan. Ada komisi etik, seseorang peneliti juga harus melakukan penelitian sesuai dengan protokol penelitian yang telah mendapat persetujuan etik dari komisi etik. Nah ini saya pikir penelitian kesehatan ya yang berhubungan hewan coba ini coba kalau Anda lihat sekilas,
Ada hewan coba sebagai subjek penelitian. Seperti yang saya katakan di sini ada dosen yang, pernah pernah memakai hewan coba sebelum diuji cobakan ke manusia, gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Apabila terjadi masalah yang tak terduga terkait dengan resiko subjek atau hal lainnya, harus segera melaporkannya kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Jadi yang, ada tata caranya itu ini persetujuan etik. Kita harus punya persetujuan etik di mana ini yang tahu dosen pembimbing Anda yang farmasi, farmasi klinis komunitas maupun teknik kefarmasian. Kemudian ada integritas peneliti. Seorang peneliti dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi. Integritas peneliti meliputi hal-hal berikut: bermoral tinggi, berperilaku baik, jujur, adil, bekerja dengan sepenuh hati, dan bertanggung jawab. Nah, ini kenapa sih saya dari tadi tuh ngomel-ngomel ya, ngomel-ngomel tentang, eee, kakak kelas Anda, yang bukan Anda sih. Jadi Anda belum ya, Anda belum melakukan penelitian tentang kekecewaan saya tentang karena ini loh, ada integritas peneliti ini loh. Ini yang harus ini saya rangkum ya jadi seperti itu. Jadi secara fakta di Akademi Farmasi Surabaya itu seperti itu, gitu loh. Jadi tolong, jadi untuk saya sebenarnya minta tolong sih. Jadi saya, bukan memarahi Anda, tapi saya curhat gitu ya, "Ini loh faktanya, kakak kelas Anda itu seperti ini yang dilakukan. Tolong jangan diulang lagi, jangan mepet-mepet waktu lagi, integritasnya tinggi." Gitu ya. Selama Anda seiring sejalan dengan dosen pembimbing, insya Allah Anda itu akan melalui, eee, materi proposal, penyusunan proposal KTI sama KTI dengan baik dan lancar dan tidak ada halangan tertentu. Karena yang membuat halangan itu saya pikir personal, personal tiap mahasiswa. Dan yang paling utama adalah malas, tapi bilang sibuk, padahal sebenarnya malas. "Sibuk, saya sibuk kerja Bu, saya sibuk." Nah seperti itu, integritasnya tolong dijaga, gitu ya. Kemudian, ini sebenarnya terintegrasi ya dengan mata kuliah bahasa Indonesia, penulis dalam publikasi ilmiah yang berhubungan dengan plagiasi. Nah ketika kita mempublikasikan atau mempublikasikan berarti kan Anda nanti kan proposal itu kan Anda menulis ya, Anda mau publikasi secara tertulis. Otomatis tidak mungkin 100% itu tulisan Anda, hasil pemikiran Anda. Bahkan banyak dari mahasiswa Akfar itu yang copy paste punya kakak tingkatnya. Malas cari referensi, itu banyak dikeluhkan juga dari para dosen pembimbing. Jadi malas cari referensi akhirnya udahlah cari gampangnya aja ke perpustakaan, akhirnya tahun Anda nanti nyusun proposal kurang lebih tahun 2000 berapa, 2023 ya atau 2022 atau 2021 kayaknya ya, atau 2022 itu, nanti referensinya yang seharusnya minimal tahun 2015, 2015, 2016, 17, ada yang 2012 masih Anda pakai. Nah itu bagi saya itu memalukan, gitu ya. Tolong untuk generasi angkatan 2019 ini tolong jangan lakukan seperti itu. Kalau mau ngutip punya kakak tingkat ya yang cerdas sedikit gitu ya, cari tahun-tahun yang lebih terbaru, yang terbaru gitu. Bu, ada yang mengatakan kalau tahunnya semakin lama itu semakin bagus, lihat dulu bukunya, gitu ya. Bagi saya lihat dulu bukunya, kalau bukunya itu tentang undang-undang atau etika tadi, yang memang itu buku sumber bukunya itu buku buku sumber gitu ya. Buku sumber itu artinya bukan buku referensi, bukan buku bukan buku apa ya, yang hasil implementasi dari tulisan lain, tapi merupakan buku acuan seperti rumus, seperti kamus, seperti undang-undang, peraturan, itu ya semakin selama itu yang paling baru yang mana ya silahkan diambil. Atau buku yang memang, jadi acuan utama dari dari mata kuliah atau materi penelitian itu memang memang
ini wajib ada gitu. Itu nggak apa-apa dan itu pun tidak banyak, itu paling satu 2 yang banyak adalah yang terbaru, gitu ya. Bahkan jurnal pun cari ya, cari yang terbaru, nggak mungkin Anda cari yang lama. Buat apa cari jurnal-jurnal yang lama? Ilmu jurnal itu berkembang pesat sekarang gitu ya. Jadi buku itu kalah jauh. Buku itu kalah jauh dengan jurnal. Kalau Anda cari referensi nanti pastikan dari 2 itu ya, yang pertama jurnal, yang kedua buku, gitu. Apalagi jurnal, apalagi itu ya. Jadi ilmu jurnal itu ibaratnya sekarang itu seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk menyusun itu, agar bisa tulisan tulisan hasil penelitiannya itu dipublikasikan di jurnal, apalagi seperti itu. Dan sebagai tuntutan malah di Indonesia untuk para dosen-dosennya, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta, itu pasti ilmu itu pasti berkembang pesat di dunia jurnal, artikel jurnal. Jadi jangan sekali-kali ambil yang lama-lama, itu nanti Anda ketinggalan. Siapa tahu sudah ada yang meneliti lagi, siapa tahu sudah ada yang meneliti lagi. Nah, itu Anda bisa juga kerjasama eee, untuk minta tolong ke dosen pembimbing. Barangkali dosen pembimbing itu punya referensi untuk artikel-artikel jurnal yang terbaru, yang berhubungan dengan penelitian Anda, seperti itu. Jadi tolong jangan lepas dengan dosen pembimbing, jangan sampai hilang kontak dengan alasan apapun. Anda boleh hilang kontak dengan dosen pembimbing kalau Anda sudah lulus, itu ya. Tolong dijaga nanti, jadi jangan sampai lost kontak dengan dosen pembimbing. Nah, kenapa sih kita itu, ada penulis di publikasi ilmiah ya, ini saya tekankan Anda menulis ketika Anda menulis di proposal maupun KTI, tidak mungkin Anda menyusun sendiri. Anda pasti butuh tulisan orang untuk dimasukkan ke dalam proposal KTI maupun KTI Anda. Nah, caranya sebenarnya sejarahnya itu adalah agar tidak nah ini akhirnya kan kepentoknya di plagiarisme. Gitu ya. Kalau Anda tidak mencantumkan, nama orang yang tulisannya Anda pinjam dan Anda masukkan di proposal penelitian maupun KTI. Proposal KTI maupun KTI. Nah, sejarahnya itu sebenarnya dulu itu, kronologisnya itu kalau kita minjam, otomatis kan kita bilang ke penulis aslinya, saya pinjam pendapatmu ya," gitu. Ceritanya seperti itu dan si penulis bilang, "Iya, silahkan." Nah, kalau penulis sudah bilang, "Iya, silahkan," itu berarti Anda boleh memakainya. Nah, seiring perkembangan waktu berjalan, dari ada yang tempatnya berjauhan dengan si penulis buku, bagaimana dengan kirim surat. Nah, akhirnya dari situ timbullah peraturan kalau, kita tidak perlu melakukan seperti itu, surat menyurat dengan penulis asli ataupun izin secara langsung secara lisan ke penulis asli, tapi dengan mencantumkan namanya dengan aturan-aturan style-style penulisan yang ditentukan oleh masing-masing tempat. Misal, di Akademi Farmasi Surabaya itu ada aturan style gaya penulisan. Nah, itu yang harus Anda cari gitu dan Anda pelajari. Di kampus sebelah nih ada UNESA, itu juga punya gaya aturan penulisan sendiri gitu. Nah, di Akademi Farmasi Surabaya ini ada gaya penulisannya pakai Vancouver ya, dan itu baru. Ingat ya, itu baru. Karena dulu pakai Harvard style tapi tidak sepenuhnya Harvard style menurut saya agak-agak APA style. Jadi style itu banyak. Nah, tapi tolong saya tidak ingin Anda menghafalnya, cukup pelajari Vancouver, seperti yang materi kita yang sebelumnya ya, itu materi pertemuan keberapa. Nah, Vancouver itu silakan dipelajari, apa sih, bagaimana sih cara menuliskan ketika Anda mengutip dari buku ataupun jurnal. Bagaimana cara mengutip Vancouver. Nah, itu tolong dipelajari lagi, gitu ya. Tidak harus, dari yang saya jelaskan kemarin, tapi Anda boleh menambahkan referensi-referensi dari YouTube juga banyak me mengulik tentang
Vancouver style itu silahkan dipelajari. Kenapa banyak dosen, kenapa kok Vancouver Bu itu kan lebih susah, lebih ya tidak ada yang lebih susah sebenarnya menurut saya. Karena itu baru aja dipakai di Akademi Farmasi Surabaya, makanya kakak-kakak Anda itu mulai angkatan Anda, atas Anda itu mulai yang memakai pertama, perdana gitu. Yang selanjutnya ini Anda ini nanti. Itu tidak susah, susah karena itu baru gitu aja. Jadi kalau Anda mau memakainya ya silakan. Gitu ya. Anda wajib mempelajari Vancouver. Plagiarisme itu ada kalau di bahasa Indonesia itu ada plagiasi, falsifikasi, sama, eee, fabrikasi. Jadi tahapan, tahapan plagiasi itu beda-beda, gitu ya. Anda tidak mencantumkan, tulisan orang atau Anda menganggap tulisan orang itu tulisan Anda, itu sudah plagiasi. Gitu ya. Dan cara mengutip kemarin yang sudah saya katakan, saya ingatkan lagi, kalau Anda mengambil tulisan orang lain, itu jangan di-copy paste, dibaca dulu, mau berapa kalimat. Kemudian, olah sendiri dengan kata-kata Anda, itu yang dinamakan mengutip, bukan copy paste. Ingat ya, bukan copy paste, tapi hasil dari membaca. Hasil dari membaca kemudian dibahasakan sendiri, terus Anda tulis ulang, Anda tulis hasil pemikiran Anda itu di proposal KTI Anda maupun KTI Anda. Jadi bukan copy paste, saya ingatkan lagi, bukan copy paste, gitu ya. Selama ini untuk plagiarisme di Akademi Farmasi Surabaya belum dijalankan, belum pakai, eee, semacam Turnitin yang standar, Turnitin itu belum ada, gitu ya. Tapi itu tidak artinya, "Oh berarti saya bebas dong di sini nulisnya, saya copy paste pun oke," gitu. Tidak seperti itu. Nanti dosen pembimbing Anda yang akan lebih tahu, bagaimana kualitas tulisan tulisan Anda itu apakah berkualitas atau tidak, ya. Karena jangan lupa dosen pembimbing Anda di Akademi Farmasi Surabaya ini juga banyak menulis jurnal-jurnal dan mereka paham tentang Turnitin, gitu. Itu yang harus Anda tahu. Jadi jangan membodohi dosen pembimbing juga, karena dosen pembimbing di Akademi Farmasi Surabaya ini pada tahu juga, karena mereka menulis jurnal juga dan itu tuntutan tuntutan kita, saya juga nulis jurnal, tuntutan kita, selama tiap semester itu ada tuntutan untuk menulis jurnal, gitu, gitu ya. Jadi ini untuk plagiarisme saya batasi lagi di Akademi Farmasi Surabaya belum memakai untuk mahasiswa, tapi dosen sudah banyak memakai. Nah, ini yang saya garis bawahi lagi, selain plagiat, ada pula istilah lain yaitu copyright, yang lebih menekankan aspek hukum. Melanggar atau tidaknya ditentukan oleh izin yang dimiliki oleh penulis aslinya. Jika copyright penuh, maka perlu mendapat izin. Namun jika tidak penuh, cukup hanya dengan mencantumkan sumber. Plagiat lebih bersifat etika, misalnya meniru tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dianggap plagiat. Nah, ini bedanya plagiat dengan copyright. Pelanggaran copyright bisa dicegah dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari penulis aslinya, sedangkan plagiat masih perlu menimbang aspek lainnya, berarti lebih berat plagiat, gitu ya. Sebenarnya kalau Anda ingin tahu kasus-kasus plagiat itu, sebenarnya, lebih ke apa ya, banyak yang saya tahu di faktanya di lapangan itu kalau berhubungan dengan dunia pendidikan, kalau ada dosen, dosen itu yang sudah senior gitu, sudah senior dan sudah nggak tahu pangkatnya apa gitu ya, mungkin sudah guru besar gitu. Nah, karena kesibukannya beliau gitu, ada kasus di media massa, dan di media sosial juga banyak diperbincangkan bahwa beliau, memakai tulisan mahasiswa mahasiswa skripsi ya, skripsi kalau S1 kan skripsi ya. Skripsi mahasiswanya itu dijadikan tulisannya, diakui sebagai tulisan beliau. Nah, itu akhirnya mungkin mungkin mahasiswa itu, kasusnya itu, tidak ramai, tapi yang ramai itu adalah
para dosen lain, "Loh ini kan tulisan mahasiswa," gitu. Itu yang akhirnya, melaporkan dan beliau kalau tidak salah sekarang sudah dibebas tugaskan, kalau tidak salah itu selama beberapa berapa bulan atau berapa tahun saya kurang jelas. Tapi itu kasus-kasus plagiasi itu banyak sekali, terutama di dunia pendidikan. Kalau berhubungan dengan mahasiswa yang saya tahu itu. Nah, yang biasanya melekatnya itu pada para dosen. Kenapa? Karena, dosen dituntut untuk menulis, akhirnya banyak melakukan plagiasi, gitu. Nah ini plagiasi, jadi plagiasi dengan copyright tahu ya, jadi lebih berat kasusnya dengan plagiasi daripada copyright. Kayaknya copyright itu kita tidak bersentuhan dengan itu. Dampak negatif dari perbuatan plagiat adalah merugikan penulis asli iya, gitu ya, karena idenya dicuri, gitu. Idenya dicuri itu sangat tidak enak sekali. Kemudian bagaimana, ini ada parafrase, kemampuan membuat parafrase merupakan jawaban mencegah plagiat, parafrase. Kalau istilah saya itu, yaitu tadi, baca dulu tulisan dari buku ataupun jurnal, kemudian jangan di-copy paste, itu kata kuncinya. Jadi mungkin ini istilahnya parafrase gitu ya. Ini ada tutorialnya nih, silakan dibaca-baca berkali-kali, diparafrasekan sampai catat kata-kata penting. Nah, tutup dan jauhkan dari sumber informasi tersebut. Tulis kembali dengan gaya bahasa sendirinya, iya kan? Jadi sama kan dengan apa yang saya paparkan sebelumnya. Jadi sama, jadi istilahnya ini parafrase. Jadi kalau saya lebih ke kalau parafrase itu singkatan, istilah aja gitu ya. Tapi kalau saya lebih ke pokoknya jangan copy paste. Baca, kemudian ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Itu lebih aman dan kalau Anda pingin lebih aman lagi, cari jurnal-jurnal atau buku-buku yang berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kalau berbahasa Inggris itu kan penafsirannya itu kan, beda-beda ya. Jadi kita bisa memaknai ala-ala kita sendiri, gitu. Meskipun ada Google Translate itu, tapi kalau kita bisa memaknai dengan pemahaman kita sendiri, insya Allah itu tips dari saya. Jadi kalau sumbernya berbahasa Inggris itu lebih enak gitu, kita tidak akan gampang kena plagiasi. Itu sih gampangnya. Tapi kalau, sumbernya berbahasa Indonesia ini, kalau di sini ada diistilahkan parafrase, kalau saya sih jangan copy paste, pakai kata-kata sendiri, udah. Jadi nggak usah sampai A sampai F tapi cukup 2. Nah ini ada tutorialnya, bagaimana cara parafrasekan. Mengatakan bumi adalah bulat, tidak perlu menyebutkan suatu referensi semua orang tahu bahwa bumi adalah bulat. Nah ini nih, silakan dibaca sendiri. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan berikut tergolong plagiat atau bukan plagiat? Nah ini halaman berapa nih? Silakan dijawab nih. Halaman 136, kasus A sampai I, silakan ditentukan apakah tergolong plagiat atau bukan. Gitu ya, ini tugas ya. Halaman 136 yang ini, atasnya etika. Saya pikir itu ya, kalau etika peneliti dalam perilaku, dalam kepengarangan, itu ada di mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ini silakan dibaca sendiri, ini saya share kok di nah ini caranya. Nah, ini ada latihannya, ada di modul juga, silahkan dikerjakan. Baik, jangan lupa saya tambahin ya yang ini, halaman 136, yang ini, A sampai I. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup WA atau pribadi, nanti saya bantu saya usahakan dijawabnya di grup agar, teman-teman semua juga pada tahu kalau ada pertanyaan. Baik, pertemuan berikut penjelasan dari saya tentang pertemuan kita hari ini. Baik ya, selanjutnya instruksinya dari WA Group. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.